Selamat datang di Novella Channel. Novella Channel akan memberikan cerita novel dalam versi audio dan teks. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu sangat mudah bagi Anda dan sangat berharga buat kami. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit bab 7017 sampai dengan bab 7018 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 7017. Apakah ada situasi lain yang tidak akan berhasil? Tidak peduli bagaimana Jie Cheng berubah, orang yang pada akhirnya akan dapat mengambil posisi itu tidak lebih dari Tuan Burion Chen. Michelle menderita skizofrenia, dan Yerigo Singh tidak berguna. Keduanya tidak akan pernah memiliki kesempatan, kata Diego Chen secara alami. Menurut pendapatnya, bagaimana dengan Harvey York? Jadi bagaimana jika itu adalah perwakilan dari Liga Beladiri Negara Besar H? Di Jie Cheng, selain 7 keluarga besar, apakah ada orang lain yang bisa mengambil alih? Belum lagi, setidaknya setengah dari 7 keluarga besar mendukung supremasi Burion Chen. Dalam keadaan seperti itu, bisakah Harvey York masih berhasil di Jie Cheng? Cepat atau lambat itu akan binasa. Dapat dikatakan bahwa Diego Chen merasa bahwa dia dapat berteman dengan Harvey York, dan bahkan berutang budi padanya. Tetapi sama sekali tidak perlu mendorong seluruh keluarga. Kamu masih tidak bisa mengetahuinya. Mateo Chen menghela nafas. Kamu bahkan tidak memikirkannya, bagaimana dia mendapatkan identitas perwakilan dari Liga Bela Diri Negara Besar, Pangeran York dan Tuan Muda Longmen. Pikirkan tentang itu, apalagi kamu, bahkan Burion Chen, selain latar belakang keluarganya yang terkemuka, apalagi yang bisa dibandingkan dengan Harvey York. Kamu ingin pergi ke Yanjing. Hasilnya, bukankah kamu kembali dengan aib? Jika bukan karena pengorbanan beberapa orang di Menara Ninggu, apakah menurut Anda Burion Chen dan Anda dapat kembali ke Jie Cheng dengan selamat? Karena itu, ekspresi Mateo Chen sedikit emosional, bagaimana mengatakan. Dia juga generasi yang lebih tua dari Aula Beladiri Chen. Meskipun Aula Beladiri Chen tidak sebanding dengan 5 sekte racun di masa lalu, itu pasti luar biasa. Tapi dengan punggung dan status seperti itu, Burion Chen tidak bisa mengalahkan Harvey York. Tidak ada momen seperti itu. Untungnya, dia tidak berniat membiarkan Diego Chen mengambil alih, jika tidak, dia pasti sudah muntah darah sekarang. Hal-hal itu tidak ada hubungannya dengan Harvey York, kan? Terus terang, dia hanyalah bidak catur, kan? Tidak lebih dari itu orang-orang dari 4 pilar takut pada Jie Cheng kita, jadi mereka sengaja membuat kita jijik. Diego Chen mengerutkan kening. Dia merasa Harvey York tidak memiliki banyak kemampuan. Jika dia memiliki kemampuan, bagaimana dia bisa menjadi bidak orang luar? Mateo Chen menghela nafas, dan berkata, dalam kasus Pagoda Ninggu, memang ada bayangan dari 4 pilar di dalamnya. Dan Harvey York terlihat seperti bidak catur di sisi baiknya. Tapi apakah kamu tidak memperhatikan final hasil dari masalah ini? Harvey York tidak hanya mundur sepenuhnya, tetapi juga menduduki kebenaran aula ketiga langit, bumi, dan manusia. Meskipun dia belum berhasil mengambil alih aula ketiga, tapi begitu dia memiliki dasar yang kokoh di Jie Cheng, apakah menurutmu dia bisa melarikan diri dari pintu masuk 3 aula? Diego Chen mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat dia berkata perlahan, ini berarti bahwa 4 pilar akan memotong daging di Jie Cheng kita. Harvey York terpenuhi pada akhirnya. Mateo Chen berkata dengan ringan, apakah kamu tahu mengapa mereka melakukan ini? Diego Chen mengerutkan kening lebih dalam. Tidak tahu. Harus berkata apa untuk sementara waktu. Biarkan aku memberitahumu. Hanya ada satu alasan bagi mereka untuk melakukan ini. Yaitu, tidak peduli 4 pilar Tiongkok, atau 10 keluarga teratas, atau 5 keluarga kuno. Sampai batas tertentu, mereka semua mengakui kemampuan Harvey York. Bahkan, dia dianggap sebagai orang pertama setelah pelatih kepala negara H. Petik 2. Mungkin, mereka akan menahan Harvey York dan bertarung melawan pelatih kepala negara H. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 7018. Mendengar ini, Diego Chen meringkuk bibirnya dan berkata, jika kamu melawan pelatih kepala negara H, Harvey York akan mati. Pelatih kepala negara H, itu mitos Kementerian Perang, legenda hidup. Mateo Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, itu hanya 10 keluarga teratas dan 5 keluarga kuno.
Mereka suka berinvestasi lebih banyak. Tapi keempat pilar itu sedikit berbeda, mereka sangat tepat saat berinvestasi. Mereka tidak pernah menderita kerugian saat berdiri dalam tim. Meskipun kita tidak tahu apa alasannya, tapi itu tidak menghalangi kita juga bisa berinvestasi padanya sampai batas tertentu, mengerti? Meskipun Matteo Chen telah mundur ke baris kedua, istilah perjuangan telah membuatnya sangat sensitif dan tertarik pada beberapa arah angin. Dari beberapa petunjuk, mereka mendeteksi banyak hal. Misalnya, Harvey York adalah komoditas langka untuk ditinggali. Misalnya, berinvestasi di Harvey York lebih sejalan dengan kepentingan seluruh negara besar daripada berinvestasi di Burion Chen. Kota batas, meskipun itu adalah kota yang tidak termasuk dalam batas ini. Tapi Jie Cheng telah beroperasi selama bertahun-tahun, dan sudah lama bukan hanya Jie Cheng milik Jie Cheng, tapi juga Jie Cheng milik negara H. Pemilihan orang yang unggul untuk penguasa Jie Cheng telah mempengaruhi kepentingan semua pihak. Tampaknya menjadi hal yang biasa bahwa 4 pilar, 10 keluarga teratas, dan 5 keluarga kuno akan ikut campur di dalamnya. Mendengar ini, Diego Chen tidak berkata apa-apa lagi. Meskipun dia masih merasa bahwa Burion Chen adalah orang yang paling mungkin bertanggung jawab. Tapi penjelasan Matteo Chen masih membuatnya mengerti bahwa kedalaman Harvey York tak terduga. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tahu apa yang harus dilakukan tentang masalah ini. Sampai situasinya benar-benar jelas, saya tidak akan dengan sengaja memihak Tuan Burion Chen. Saya akan pergi keluar setiap hari untuk membeli mangsa dan membantumu memelihara hewan liar. Singkatnya, aku akan mencoba mengurangi rasa keberadaanku. Bahkan, aku akan menemukan beberapa kesempatan untuk menjual beberapa bantuan padamu. Harvey York, pikirkan cara untuk membiarkan dia dan Tuan Burion Chen melihat apakah dia bisa mengubah pertarungan menjadi sutra giok. Berbicara tentang ini, Diego Chen juga merasa bahwa ini bukan gaya aktingnya. Dia seharusnya menjadi orangnya Burion Chen, tetapi dengan perkembangan masalah ini, mengapa dia merasa sedikit terkekang dalam melakukan sesuatu dan menjadi seseorang? Ngomong-ngomong, apakah kamu menemukan petunjuk tentang istana hiburan? Matteo Chen mengubah topik pembicaraan. Tidak perlu memeriksa, pada dasarnya aku bisa mengenali identitas orang-orang itu. Ketika Diego Chen menyebutkan ini, matanya langsung berubah menjadi merah darah. Orang-orang yang mungkin dari Gao Tianyuan, dan mereka pasti dipimpin oleh leluhur Douglas Hanzo. Karena dia meminta Tuan Burion Chen untuk memberinya penjelasan. Tapi dia diusir oleh Tuan Burion Chen. Itu tidak berjalan dengan baik. Menarik Douglas Hanzo untuk membuat masalah bagi Harvey York akan meratakan istana hiburan dengan nama Tuan Muda Chen. Dia benar, bukan hanya kita tidak berani mengganggunya secara langsung, tetapi kita juga akan berusaha sebaik mungkin untuk menutupi masalah ini. Karena begitu masalah ini terungkap, semua orang di Jie Cheng akan tahu bahwa Tuan Burion Chen dan Gao Tian memiliki rahasia. Ini jelas bukan hal yang baik untuk Tuan Burion Chen. Berbicara tentang ini, Diego tampak aneh. Ngomong-ngomong, saya benar-benar sakit kepala untuk Tuan Burion Chen. Jika itu saya, apa yang harus saya lakukan selanjutnya akan sangat merepotkan. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.